Shalom saudara yang kekasih, mari kita ikuti video yang diunggah oleh pendeta Gary Tanker. Kemudian kita akan uji pernyataannya dalam video itu, kita akan uji dengan Alkitab. Apakah yang dia katakan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Mari kita ikuti videonya. Kenapa hari Sabat diubah menjadi hari Minggu? Mari kita cek faktanya. Saudara, tidak ada perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Karena hari Sabat tetaplah hari Sabat yang kalau dalam jam waktu yang kita gunakan itu dari Jumat malam sekitar jam 6 sampai Sabtu malam jam 6. Dan Sabat tidak pernah berubah menjadi hari Minggu. Yang pertama, kita bersyukur bahwa pendeta Gary Tanker mengakui bahwa Sabat tidak pernah berubah menjadi hari Minggu. Sabat tetap Sabat, Minggu tetap Minggu. Itu penting. Mari kita ikuti kemudian apa yang dia katakan. Maka pertanyaannya, lalu kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu bukan pada hari Sabat? Saudara harus tahu bahwa aturan mengenai Sabat itu tercatat dalam Perjanjian Lama atau Kitab Taurat. Lalu apakah peraturan itu sudah tidak digunakan? Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, atau tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu hukumnya sudah tidak berlaku lagi ketika apa? Ketika Kristus datang, karena dia hanya penuntun. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Nah, sekarang pendeta Gary Tanker kemudian mengutip Galatia pasal 3 ayat 24-25 untuk mendukung kesimpulannya bahwa hukum Taurat termasuk hukum hari Sabat tidak perlu lagi dilakukan di zaman sekarang. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat ini untuk saudara sendiri. Tidak ada yang salah dalam Galatia 3 ayat 24-25. Benar apa kata Paulus? Kita tidak perlu mempertanyakan Alkitab karena sudah pasti benar. Hanya yang saudara perlu perhatikan, pendeta Gary Tanker menggunakan ayat ini untuk menyatakan 10 hukum Allah di mana hukum keempat hari Sabat tidak lagi berlaku. Nah, saudara dengarkan. Rasul Paulus di dalam perjanjian baru menggunakan dua kata berbeda untuk menerangkan hukum Taurat. Yang pertama adalah kata atau bahasa Yunani nomos. Yang kedua adalah entolas. Nah, nomos ini juga diterjemahkan sebagai hukum Taurat. Kenapa disebut sebagai hukum Taurat? Jawabannya sederhana, karena terdapat atau ditulis di kitab Taurat. Apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang ditulis oleh Musa. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua hukum-hukum yang ditulis di sana, di mana juga terdapat 10 hukum Allah, disebut hukum Taurat karena terdapat di kitab Taurat. Tetapi nomos ini mencakup hukum-hukum Taurat seperti hukum sipil, hukum haram halal, hukum moral, kemudian hukum upacara atau seremonial, termasuk juga hukum sunat. Semua ini disebut hukum Taurat yang dirangkum dalam satu kata, yaitu nomos. Sedangkan entolas adalah juga diterjemahkan sebagai hukum Taurat, tetapi lebih spesifik, yaitu kepada 10 hukum Allah. Di Galatia pasal 3 ayat 24-25, kata hukum Taurat di sana menggunakan kata nomos. Kalau begitu, hukum Taurat yang masuk dalam Galatia 3 ayat 24-25, saudara harus hati-hati. Yang itu tidak tidak secara langsung merujuk kepada 10 hukum Allah. Kalau begitu, hukum yang mana yang dimaksud? Nah, kita harus belajar Alkitab menggunakan bagian Alkitab yang lain untuk mendukung yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi harus ada ayat yang lain yang kita harus gunakan.
Ayat yang bisa membantu kita mengerti hal ini adalah Kolose 2 ayat 16, ayat yang juga menjadi kontroversi. Ayat 16 dan 17, khususnya Kolose 2 ayat 17, menolong kita untuk mengerti bahwa hukum seremonial atau ada hukum yang adalah bayangan Yesus Kristus. Jadi kita harus cari tahu hukum yang mana yang bersifat bayangan. Yaitu nomos tadi saudara adalah salah satu hukum yang bersifat bayangan. Yang bersifat bayangan adalah hukum seremonial. Saya beri contoh, orang Israel mengorbankan domba bayangan dari Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya kita tidak perlu lagi mengorbankan atau membawa kurban atau memotong kurban, karena semua ini telah selesai ketika Yesus datang. Ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Apanya yang digenapi? Yang digenapi adalah tuntutan hukum. Hukum menuntut orang yang berdosa harus mati, dan itulah yang Yesus genapi. Yang Yesus genapi juga yang lain adalah lambang-lambang atau kurban-kurban yang bersifat lambang di perjanjian lama di zaman Musa, yang semuanya merujuk kepada Yesus, itu Yesus genapi. Itulah sebabnya Kolose 2 ayat 17 berkata, semuanya itu hanyalah bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi kita harus cari tahu hukum Taurat yang mana yang bersifat bayangan, yang berakhir ketika Yesus datang ke dunia ini. Karena hukum Taurat ini hanya bersifat sebagai penuntun. Nah, penuntun ini dalam bahasa Inggrisnya schoolmaster, pendamping. Dia mendampingi orang-orang Israel sampai Yesus datang. Sekarang aslinya sudah datang, tentu pendamping tidak perlu lagi. Tapi saudara mesti hati-hati. Yang tidak berlaku lagi adalah sesuatu yang bersifat lambang yang wujudnya Yesus. Nah, 10 hukum, di mana hukum keempat bukanlah bayangan. Saudara yang kekasih, 10 hukum Allah itu adalah cerminan karakter Allah. Itu bukan bayangan, saudara. 10 hukum itu adalah cerminan karakter Allah. Saya beri contoh. Allah itu kekal, hukumnya juga kekal. Allah itu kasih, hukumnya juga kasih. Allah itu tidak berubah, hukumnya juga tidak berubah. Allah itu adil, hukumnya juga adil. Allah itu kudus, hukumnya juga kudus. Jadi 10 hukum Allah tidaklah bersifat bayangan. Termasuk hukum sabat. Sabat bukanlah bayangan, saudara. Karena bayangan itu merujuk ke depan kepada apa yang akan datang. Sedangkan hukum sabat, hari ke-7, itu merujuk ke belakang. Yaitu kepada kisah penciptaan. Jadi bukanlah bersifat bayangan, saudara. Kita harus membedakan ini dengan hati-hati. Bayangan artinya dia merujuk ke depan kepada penggenapan dari bayangan, yaitu Yesus yang akan datang. Sedangkan hukum, 10 hukum Allah itu sudah ada, bahkan sebelum dosa ada, 10 hukum Allah itu sudah ada. Jadi itu tidak bersifat bayangan. Nah, itulah yang kita temukan di Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Yang lain, kata yang kedua adalah entolas. Entolas adalah kata yang juga diterjemahkan sebagai hukum Taurat, tapi spesifik kepada 10 hukum Allah. Jadi Paulus menggunakan dua kata ini. Nah, contoh 10 hukum Allah atau hukum Taurat yang menggunakan kata entolas itu kita temukan di Wahyu 12 ayat 17 dan juga di Wahyu 22 ayat 14. Nah, saudara, Wahyu 22 ayat 14 menggunakan kata entolas, artinya siapa yang menurut hukum Allah, yaitu 10 hukum Allah, yang akan memasuki atau mendapatkan hak untuk masuk dari 12 pintu gerbang Yerusalem yang baru. Dari sini kita bisa melihat Pendeta Gary Tenker tidak terus terang kepada saudara perbedaan dua hukum ini. Nah, mari kita ikuti bagian yang terakhir dari videonya.
seperti hukum Taurat. Itu tidak berlaku lagi ketika Kristusnya sudah datang. Maka semua aturan Taurat yang berhubungan dengan ritual, termasuk ibadah korban, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Kristusnya sudah datang. Lalu bukankah dalam perjanjian baru tidak ada perintah untuk beribadah di hari Minggu? Sama, dalam perjanjian baru juga tidak ada perintah untuk beribadah pada hari Sabat. Dan di perjanjian baru ada murid-murid yang berkumpul pada hari Sabat. Adalah mereka yang latar belakangnya adalah Yahudi. Tetapi ada juga banyak murid-murid yang berkumpul pada hari Minggu. Artinya kalau Anda mau beribadah di hari Sabat, mau beribadah di hari Minggu, silakan. Tetapi tolong jangan saling menuduh dan menganggap orang yang beribadah di hari Minggu adalah sebagai orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Karena Galatia 4 ayat 5 dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Artinya, selama belum ditebus dari hukum Taurat, tidak bisa disebut anak. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Artinya, nggak usah saling menghakimi, silakan jalankan harinya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sekarang Pendeta Gary Tenker kemudian mengangkat isu, di perjanjian baru tidak ada perintah untuk menguduskan hari Minggu. Lalu katanya, sama, di perjanjian baru tidak ada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Nah, saudara, saya memiliki video yang berkali-kali saya post di channel ini. Mengapa perjanjian baru tidak memerintahkan pengudusan hari Sabat? Oleh karena perjanjian baru itu belum ada di zaman Yesus. Yang mereka gunakan adalah perjanjian lama. Jadi yang mereka ikuti adalah Alkitab perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Nah, saudara, nanti saya cantumkan linknya, saudara bisa ikuti video yang saya terangkan mengapa perjanjian baru tidak memerintahkan pengudusan hari Sabat. Karena alasannya adalah perjanjian baru belum ada di zaman Yesus. Tetapi masalah pengudusan hari Minggu memang tidak ada perintahnya. Yang ada hanyalah mereka berkumpul. Pendeta Gary Tenker mengatakan ada murid-murid yang berkumpul pada hari Sabat yang memiliki latar belakang orang Yahudi saja atau Yahudi. Pendeta Gary harus membaca Alkitab secara lengkap. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang saya bacakan kepada saudara. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang keempat berbunyi begini. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang berusaha Paulus yakinkan, tapi juga orang-orang Yunani yang ada berkumpul pada hari Sabat mendengarkan Paulus berbicara. Ini juga adalah bukti bahwa hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi ada juga orang-orang non-Yahudi, dalam hal ini orang-orang Yunani. Nanti saudara akan temukan ada juga orang-orang yang lain yang datang dari latar belakang non-Yahudi yang menjadi pemelihara hari Sabat atau yang takut kepada Allah. Saya akan bahas itu pada video yang terpisah. Nah, kemudian Pendeta Gary Tenker kemudian mengatakan, silahkan kalau mau beribadah ke hari Sabat, silahkan juga mau berbeda hari Minggu, asal jangan saling menghakimi. Saya menghargai pendapat ini, tapi saudara, kita harus berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Lalu Pendeta Tenker mengatakan, apakah beribadah hari, atau jangan mengatakan orang yang beribadah hari Minggu itu melanggar firman Allah. Saya berani mengatakan saudara beribadah hari Minggu itu melanggar firman Allah. Karena firman Allah tidak memerintahkan saudara untuk beribadah hari Minggu. Allah memerintahkan kita beribadah pada hari Sabat, hari Tuhan, hari yang Tuhan sendirikan untuk menjadi untuk kita beristirahat dan beribadah kepadanya seperti yang dicontohkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Jadi kita harus berani katakan yang beribadah hari Minggu memang melanggar karena tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi tentu saudara bebas untuk memilih. Kami tidak berani memaksa atau kami tidak pernah memaksa saudara untuk menerima ini. Kalau saudara menerima,
puji Tuhan kalau saudara pun menolak, yang penting saudara sudah tahu. Dan itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saya mau menyatakan bahwa beribadah pada hari Minggu itu melanggar firman Allah. Nah, yang terakhir adalah kemudian Pendeta Gary Tenker mengutip Galatia pasal 4 ayat 5. Sekali lagi, kata hukum Taurat di Galatia pasal 4 ayat 5 menggunakan kata yang sama di Galatia 3 ayat 24-25, yaitu nomos. Jadi bukan merujuk kepada 10 hukum Allah. Ini merujuk kepada hukum-hukum yang bersifat bayangan yang berakhir ketika Yesus datang. Itu dipalangkan di kayu salib. Hukum-hukum apa itu? Itulah hukum seremonial yang bersifat bayangan yang wujudnya adalah Yesus. Saya sudah membahasnya itu pada beberapa video yang terpisah. Nah, lalu dia pindah ke ayatnya yang ke-10 dan 11. Kamu memelihara hari-hari tertentu. Aku khawatir kalau susah payahku akan sia-sia. Saudara kekasih, ini yang dimaksud di Roma pasal 14. Yaitu kamu menghormati hari yang lain lebih tinggi dari hari yang lain. Saudara harus pelajari Alkitab itu dengan baik. Alkitab itu saudara konsisten. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan kalau kita belajar Alkitab adalah apa yang tidak ditulis di sana, kita juga harus mengerti. Yang saya maksudkan adalah ini. Galatia 4 ayat 10 dan 11, terutama ayat 11 berbicara tentang hari-hari. Tidak disebutkan di sini hari Sabat yang dibicarakan. Kalau begitu hari apa? Ini adalah tulisan Paulus yang mengamarkan orang-orang Kristen yang telah yang telah bergabung, yang datang dari latar belakang Yahudi, yang masih membawa keyakinan mereka dari latar belakang Yahudi. Karena orang Yahudi ini saudara, penuh dengan upacara-upacara yang mereka bawa dari zaman perjanjian lama. Yaitu hari-hari, contohnya hari berpuasa, hari-hari perayaan-perayaan yang masih mereka bawa, yang seharusnya tidak perlu lagi dirayakan. Hari-hari itulah yang dimaksudkan di Galatia 4 ayat 10 dan 11. Karena tidak disebutkan di sini hari Sabat yang dimaksud. Karena kalau saudara kita katakan ini hari Sabat, ini akan bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain. Sedangkan kita harus ingat, Alkitab itu tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Sekali lagi sebagai penutup, Wahyu pasal 12 ayat 17 dan Wahyu pasal 24 ayatnya yang ke-12, Wahyu 22 ayat 14, kata hukum di situ menggunakan kata entolas, bukan nomos, tapi entolas yang secara spesifik merujuk kepada 10 hukum Allah. Nah, kalau 10 hukum Allah itu masih berlaku, bahkan hanya mereka yang menghormati hukum Allah ini yang akan masuk pintu-pintu Yerusalem yang baru, berarti 10 hukum Allah ini saudara berlaku sampai hari ini dan akan tetap berlaku sampai Yesus datang. Saya bisa merangkumkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pendeta Gary Tenker bertentangan dengan Alkitab, tapi saya tentu menghargai, menghormati beliau dan berdoa semoga beliau jujur dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati.